Kalau kita lihat di perempatan-perempatan jalan yang ada lampu merah, itu ada peringatan untuk tidak memberi uang kepada peminta-minta. Itu kira-kira pertimbangannya apa? Apakah pertimbangannya adalah ketertiban lalu lintas karena keberadaan orang yang minta-minta di perempatan jalan itu mengganggu arus lalu lintas, atau apa sebetulnya? Bahkan ada ancaman untuk memberikan sanksi pidana bagi yang memberi, padahal yang memberi ini barangkali punya empati, terlepas dari apakah peminta-minta itu hanya sekedar meminta-minta atau memang itu satu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan sehingga mereka harus meminta-minta. Ada sempat berkembang berita bahwa orang yang meminta-minta di perempatan itu sebetulnya adalah mafia yang di desa asalnya itu bukan termasuk orang yang kekurangan. Tapi saya kira itu adalah satu kasus atau kasuistis lah, tidak semua begitu. Karena faktanya bahwa masih ada 26 juta masyarakat miskin di Indonesia. Artinya itu memang betul-betul tidak mampu secara ekonomi. Nah, kalau pertimbangannya adalah kelancaran lalu lintas, meskipun tidak salah, itu tidak menjawab esensi dari keberadaan orang-orang miskin yang di jalan, menjawab pemecahan masalah. Karena pemecahan masalah itu ada di pasal 34, maaf. Di lanjutan dari pasal 33 itu masih ada jaring pengaman yang disebut di pasal 33. Salah satu ayatnya saya sebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Jadi negara bertanggung jawab. Uangnya dari mana? Ya dari rakyat juga, karena rakyat kan membayar pajak. Contoh dari di episode yang lalu pernah kita singgung, dari hasil tembakau saja mencapai angka 198 triliun masuk ke kas negara. Itu baru dari cukai hasil tembakau. Jadi ya itu tanggung jawab negara memang. Kalau itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan negara betul-betul bertanggung jawab atas orang-orang miskin dan terlantar, maka keberadaan larangan di jalan-jalan itu menjadi relevan ya. Tapi kalau memang masih ada yang terlewat dari pasal 34 Undang-Undang Dasar tersebut, maka ya mau bagaimana, kita tidak bisa
begitu saja menyalahkan orang yang terpaksa meminta-minta di pinggir jalan, karena itu ya memang yang paling strategis, tidak pergi kemana-mana tapi ada orang lewat yang punya rasa kemanusiaan. Ini juga pengamalan Pancasila sebetulnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi untuk mewujudkan itu akan terkena sanksi pidana. Ini kan ya perlu dikaji ulang lagi. Kalau mereka memang tidak boleh di situ, ya negara harus konsekuen untuk memelihara mereka, tidak kemudian langsung mempidana yang sebetulnya mempunyai atau ingin mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Salam konstitusi.